Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan di hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CICNR, CSRN, selaku dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul PPNBM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leonita Dharma Putri dengan NIM C1 C020033 kelas R012 Prodi Akuntansi. Baiklah, langsung saja memasuki materinya. Yang pertama, mengenai pengertian PPNBM. Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dipungut atas barang mewah yang diproduksi ataupun diimpor oleh produsen ataupun pengusaha dalam menjalankan usaha atau operasional pekerjaannya. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dipungut atas transaksi barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Nah, dapat disimpulkan PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang tergolong barang mewah. Produsen atau PKP, pengusaha kena pajak yang memproduksi ataupun mengimpor barang mewah maka akan dikenakan PPNBM. Selanjutnya adalah dasar hukum PPNBM. Dasar perundang-undangan PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertama nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah yang telah beberapa kali direvisi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Karena PPNBM ini tidak dapat dikenakan sendiri tanpa dikenakan PPN, diatur dalam undang-undang yang sama. PPNBM ini dipungut secara eksklusif atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah dengan tarif bervariasi tergantung jenis barangnya. Karakteristik PPNBM. PPNBM. PPNBM ini mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama adalah merupakan pungutan tambahan. PPNBM ini merupakan pungutan atas barang mewah selain dengan pajak pertama nilai. Hal ini dilakukan agar konsumen yang membeli produk mewah sebenarnya memiliki daya beli lebih besar, menanggung beban tambahan yang lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki daya beli lebih rendah. Sebab tidak ada asas keadilan jika tidak dikenakan pungutan tambahan, karena konsumen yang daya belinya besar, maka membayar presentasi pajak yang sama dengan konsumen yang daya belinya rendah. Yang kedua, hanya dipakai sekali. PPNBM ini hanya digunakan atau dikenakan satu kali, sedangkan impor atau penyerahan BKP, barang kena pajak, yang tergolong mewah oleh perusahaan pembuatan barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, tidak ada kredit yang diberikan. Karena tujuan PPNBM ini untuk memberikan tambahan beban pajak pada pelanggan. Maka jika PPNBM ini dapat dikreditkan, maka PPNBM ini yang telah dibayarkan akan kembali ke kas perusahaan grosir. Oleh sebab itu, PPNBM ini akan dibayar secara fee oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajaknya ke rantai distribusi kedua, menjadi bagian dari harga jual yang diminta dari pembeli, yaitu PKP rute berikutnya atau pelanggan yang membeli langsung dari pedagang yang besar. Yang keempat adalah PPNBM yang telah dibayarkan pada saat pembelian dapat diklaim kembali jika diekspor. Sekalipun PPNBM ini tidak dapat dikreditkan, namun apabila BKP mewah diekspor, maka PPNBM ini
Yang dibayarkan sehubungan dengan perolehan BKP mewah yang berkaitan langsung dengan BKP dapat diajukan permohonan restitusi. Objek pengenaan PPNBM. Barang kena pajak yang tergolong mewah menurut penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 meliputi 4 hal berikut. Yang pertama, barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Artinya, barang-barang tersebut bukanlah suatu kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kedua adalah produk yang dimakan atau dikonsumsi oleh komunitas tertentu. Yang ketiga adalah barang-barang yang biasa dibeli oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Yang keempat adalah konsumsi barang untuk menunjukkan derajat atau strata sosial tertentu. Pihak pemungut PPNBM. Terdapat beberapa pihak pemungut PPNBM. Yang pertama adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Yang kedua adalah bendahara pemerintah pusat maupun daerah. Yang ketiga adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prinsip dan pertimbangan pemungutan PPNBM. Prinsip pemungutan PPNBM ini hanya satu kali, yaitu pada saat pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha pabrik ataupun produsen. Yang kedua adalah impor barang mewah yang dipungut biaya. Mekanisme pemungutan PPNBM. Tata cara pemungutan pajak terbagi dalam beberapa mekanisme, antara lain pemungutan pengusaha kena pajak dan pemungutan PPNBM pemungut. Yang pertama, PKP memungut pajak barang mewah. PKP memungut pajak atas barang mewah dengan cara serupa dengan pajak pertambahan nilai, yaitu produsen PKP menerbitkan faktur pajak kepada pembeli dan melaporkan pungutan pajak atas transaksi tersebut dalam SPT masa pajak. Faktor pajak yang digunakan untuk transaksi penyerahan BKP mewah ini berkode 01. Yang kedua adalah pemungut pajak barang mewah. Dalam cara pemungutan ini ada tiga pihak yang tergolong sebagai pemungut PPNBM, yaitu Kantor Perbendaharaan Negara dan Pelayanan Perbendaharaan Negara. Yang kedua, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga adalah BUMN. Produsen PKP ini wajib mengirimkan faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP dalam rangkap 2 untuk diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Ketentuan tarif PPNBM. Terdapat beberapa ketentuan tarif PPNBM, yaitu Ayat 1, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ayat 2, ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Ayat 3, ketentuan mengenai kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 4, ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tarif pajak penjualan atas barang mewah untuk barang mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah.
Perhitungan dan pelaporan PPNBM. Presentasi tarif PPNBM dikalikan dengan nilai dasar pengenaan pajak atau harga barang sebelum dikenakan pajak, termasuk PPN, untuk menentukan pajak penjualan atas barang mewah. Sedangkan untuk melengkapi laporannya, Anda harus menggunakan formulir SPT masa PWN 1111. PPNBM tersebut dapat dicatat bersamaan dengan pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilai impor sepanjang masih dalam bulan pajak yang sama. Pelaporan pajak barang mewah ini wajib diselesaikan paling lambat pada akhir bulan setelah hari pembuatan faktur. Contoh, Dani membeli mobil sport mewah dengan nilai impor sebesar 2 miliar yang dikenakan PPNBM dengan tarif 25%. Maka perhitungan PPNBM-nya adalah rumus dari PPNBM itu sendiri adalah tarif PPNBM dikali dengan dasar pengenaan pajak. Maka PPNBM-nya adalah 25% dikali 2 miliar, yaitu sebesar 500 juta. Maka dapat hasil dari PPNBM yang terutang dari Dani adalah 500 juta. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.